Nah, pada hari ini ajaib kata para syekh, mimman yad'al Islam, orang yang mengaku beragama Islam. Wa huwa la ya'rifu min tafsir hadzal kalimah ma arafu juhalul kufar. Tapi dia tidak mengetahui tafsir dari kalimat ini, yaitu la ilaha illallah, yang diketahui oleh orang-orang jahil dari kalangan kufar di masa itu. Jadi banyak orang Islam hari ini yang tidak mengetahui makna dari la ilaha illallah itu, kecuali adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal maknanya adalah tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Ini beberapa hari ini viral pula, orang bertahlilan di Candi Prambanan. Nampak ya? Lain. Subhanallah ini. Jadi tahlilan di Candi Prambanan. Tentu berbagai penafsiran ya. Serahlah. Mungkin nak ngusir hantu di situ bisa aja, atau nak berdakwah bisa saja. Ya. Kalau soal penafsiran banyak. Tapi ini adalah yang paling jelas adalah kejahilan. Yang paling jelas adalah kejahilan. Nah, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tapi di mana dilakukan? Di candi. Mereka ucapkan la ilaha illallah. Tapi di mana? Apa yang dilakukan? Menyembah. Dan apa istilahnya, menolak bala dengan cara-cara agama lain, menepung tawari ya, sedekah laut, sedekah darat dan sebagainya. Jadi menggunakan kalimat la ilaha illallah itu tanda bahwa mereka tidak paham makna kalimat ini. Bal yadhunnu anna dzalika huwa talaffuz bi hurufiha. Bahkan ada yang mengira cukup melafazkan hurufnya saja sudah selamat. Min ghairi i'tiqadil qalbi li syai' min al-ma'ani, tanpa diikuti keyakinan dalam hati makna yang terkandung di dalamnya. Wal haziqu minhum yadhunnu anna ma'naha la yakhluqu wa la yarzuqu illa Allah. Yang cerdas di antara mereka yang mengira bahwa makna la ilaha illallah tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini umumnya masyarakat, yaitu mereka meyakini makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Wala yudabbirul amra illallah, tidak ada yang mengatur urusan dunia ini kecuali Allah. Fala khaira fi rajulin juhalul kuffar a'lamu minhu bima'na la ilaha illallah. Maka tidak ada kebaikan pada seseorang ya, ini orang tidak paham, padahal orang jahil di kalangan kafirin di masa Nabi lebih tahu darinya makna la ilaha illallah. Apa yang mau diharapkan lagi daripadanya? Itu la ilaha illallah dia tidak paham maknanya, padahal itu dipahami oleh orang jahil di kalangan kafirin. Wallahu musta'an. Nah, selanjutnya saya melanjutkan, iza arabta ma qultu laka ma'rifata qalbin wa arabta asyirka billahi alladhi qala Allah fihi inna Allah la yaghfiru asyraka bihi al-ayah wa arabta din Allah alladhi ba'atha bihi ar-rusula min awwalihim ila akhirihim alladhi la yaqbalu Allah min ahadin dinan siwa wa arabta ma asbaha ghalibun nasi fihi min al-jahli bihadha. Apa ada faedataini? Kalau engkau sudah tahu apa yang kukatakan kepadamu dengan
hati, dengan pengenalan dengan hati, yaitu hati Anda mengenali apa yang saya katakan tadi, wa arafta syirka billah, dan tahu pula kamu syirik kepada Allah. Alladzi qala Allahu fihi, di mana Allah mengatakan tentang syirik itu, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya. Wa arafta dinallah alladzi ba'atha bihi ar-rusula, dan tahu pula kamu apa agama Allah yang Allah utus para rasul menjelaskannya, min awalihim ila akhirihim, dari rasul pertama yaitu Nuh alaihissalam ila akhirihim, sampai yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tauhid, agama tauhid, yang mana semua umat yang menolak karena tauhid inilah mereka menolak, karena mereka dalam kesyirikan, yaitu syirik dalam beribadah. Syirik dalam beribadah. Adapun dalam keyakinan pencipta, mereka meyakini Allah tidak pencipta. Jadi dari awal Rasul sampai akhir, yaitu agama tauhid yang alladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwa, di mana Allah tak akan menerima agama dari seorang pun selain yang didakwakan para rasul itu. Apa agama para rasul? Al-Islam. Jadi agama Yahudi? Enggak. Nasrani? Enggak. Nusantara? Tambah jauh. Pokoknya asal bertambah namanya pasti tidak asli namanya. Kenapa bertambah nomor? Islam jamaahnya ada asli loh. Islam murni enggak asli loh. Islam Nusantara asli loh. Islam liberal enggak asli loh. Islam sekuler deh lompio deh. Islam boleh asal ada nama nomor tidak asli. Islam futuristik, Islam inklusif, Islam eksklusif, pokok asal ada tambah tidak asli, pasti mudhafun ilaih, ada tambahan. Yang asli adalah al-Islam. Al-Islam seperti apa dulu Nabi Nuh mendakwakan, seperti itu pula Nabi Muhammad SAW mendakwakan bahwa tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah, dan yang menentukan cara beribadah kepadanya adalah Allah. Jadi tidak ada yang diibadati kecuali Allah, dan yang menentukan cara beribadat kepadanya adalah Allah. Kalau ada yang beribadah kepadanya dengan cara yang tidak diajarkan Allah, tidak diterima. Kalau ada mereka beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh para rasulnya, tidak diterima. Walaupun asyik, maksuk, atau gembira, ria, atau semangat, dah. Karena yang dinilai dari badannya adalah satu keikhlasan, kedua kebenaran. Benar pelaksanaannya, ikhlas niatnya. Nah, yang penting asal ikhlas saja. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwa. Di mana Allah tidak akan menerima seorang agama selain Islam itu yang didakwakan oleh para rasul, yaitu berisi at-tauhid. Nah, wa arafta ma asbaha ghalibun nasi fihi minal jahli bihadza, dan engkau tahu pula, apabila engkau tahu pula bahwa
mayoritas manusia jahil terhadap masalah ini. Mayoritas manusia jahil terhadap masalah ini. Jadi kalau kau sudah mengetahui, katanya dengan pengetahuan dalam hati dan tahu syirik yang tidak diampuni, dan tahu pula bahwa agama yang didakwahkan oleh para rasul di mana tidak diterima daripadanya kecuali agama itu, dan tahu pula kamu bahwa sebagian besar umat manusia jahil terhadap masalah ini pada hari ini, afadaka faidataini. Ini membuat kamu mendapatkan dua faedah besar. Al-ula al-farahu bi fadlillahi wa bi rahmatihi, yaitu bergembira karena karunia Allah dan rahmatnya, di mana engkau mengetahui agama para rasul itu, mengetahui akidah dan amalan para rasul itu, dan tahu pula agama kaum musyrikin dan menjauhinya serta mengingkarinya. Ini terjadinya orang mengakui agama kaum musyrikin, bahkan mendukung amaliyah kaum kufar, karena dia termasuk jahil terhadap agamanya. Oh, dia orang hebat, pemuka umat. Iya. Dulu yang menolak Nabi Musa orang hebat enggak? Pemuka umat enggak? Siapa nama? Firaun. Orang cerdas, iya. Hasil karyanya jadi salah satu daripada keajaiban dunia. Siapa? Menteri, namanya Haman. Kan masih nang kini ada nahu peninggalan borang kan? Kada ada borang? Kalau itu Haman sampai kini masih ada, piramida masih ada? Masih? Kenapa nak kakian? Aluleh, ya ugi. Apa ugi? Ada ugi tak? Gitu. Orang hebat. Yang menolak dakwah Nabi, orang hebat tak? Pemuka umat. Siapa nama? Abu Jahal. Yang disebut pula dengan Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal hebat tak? Woi, Abu Jahal hebat tak? Jenderal woi. Jadi pimpinan tertinggi untuk mengerahkan pasukan Arab membuat perdamaian dengan dunia luar adalah jenderalnya adalah Abu Jahal. Abu Lahab, imam besar Masjidil Haram, pengurus Masjidil Haram. Jadi jangan main-main, orang-orang hebat. Tetapi mereka menjadi penolak. Kenapa ditolaknya? Karena mereka paham kalau diterima ini ancaman bagi yang mereka yakini. Mereka berkeyakinan bahwasanya mereka dalam kebenaran. Kalau diterima Muhammad berarti mereka mengakui mereka dalam kebatilan. Berarti sama saja dengan menghapus budaya mereka dalam catatan sejarah dunia. Mereka tidak mau. Mereka harus menjadi bapak humanis, bapak humaniora. Mereka bangga dengan gelar-gelar itu, bapak moderat, padahal menatakan mudarat. Kan makanya moderat beragama sering mendatangkan mudarat pada agama. Toleransi melahirkan kolaborasi, sehingga melahirkan toleransi. Nah, ma'asyur kiram dawatullah. Jadi Anda sadar bahwa sesungguhnya ketika Anda tahu bahwa kalimat ini atau tauhid yang didakwakan Nabi itu, paham kita itu, dan banyak dari orang tidak paham, atau ada orang yang paham tapi tidak mengikutinya, lalu Anda mengikutinya, maka patut Anda bergembira. Patut
gembira dan bersyukur karena Allah berikan nikmat ini di mana banyak orang tidak mendapatkannya, di mana banyak orang tidak mendapatkannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, seperti Allah firmankan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dari Allah. Nah, ini karunia dari Allah. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Dan dengan rahmatnya. Naam, fa bidzalika falyafrahu. Hendaklah dengan demikian mereka bergembira. Apa sebab? Wa khairun mimma yajma'un. Karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, yaitu daripada kebatilan nikmat-nikmat duniawi. Karena rata-rata orang menolak dakwah itu karena khawatir kedudukan duniawi. Kan bahasanya terus apa kata manusia. Kalau kita terima apa kata manusia, kan selalu yang dibanggakan oleh penolak kebenaran itu adalah kami mayoritas, kami lebih dominan, kami lebih berkuasa. Anda ini adalah seperti kata Firaun, innahum lasyirzimatun qalilun. Mereka adalah gerakan-gerakan sempalan yang minoritas. Nanti kita habisi. Tapi ternyata, yang mereka habisi itu adalah orang-orang dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka man azali waliyan faqad adzantu bil harb. Siapa yang menyakiti para waliku, aku umumkan perang dengannya. Kalau siapa yang berperang dengan Allah takkan pernah menang. Nabi SAW wali Allah diperangi oleh musuh-musuh Allah. Iya, Nabi dibuat mereka menderita, Nabi dibuat mereka susah, Nabi dibuat mereka sempit geraknya, tapi akhirnya wal aqibatu littaqwa. Kemenangan terakhir adalah dimiliki oleh yang bertakwa. Ini pada pertama, ketika kita mengetahui bahwa kita paham ini, kemudian kita mau mengikuti, kemudian kebanyakan orang tidak mengetahui atau mengetahui dan tidak mengikuti, dan kita bisa mengikuti, berarti ini adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa afadaka aidan. Faedah kedua adalah al-khauf al-azim. Anda mendapatkan faedah kedua itu rasa takut yang besar, rasa khawatir yang besar terhadap diri dan agama. Maksudnya khawatir ini hilang dari kita, maka kita jaga, kita pelihara. Gimana cara menjaganya? Di saat kesempatan masih terbuka, waktu masih ada, kita kerjakan dan kita amalkan. Jangan nunggu dulu, sebab tidak ada istilah tunggu dulu, padahal kita mampu. Apa yang ada kita amalkan. Dapat satu kita amalkan, dapat dua kita amalkan, dapat tiga kita amalkan. Jangan main tunggu. Besok aja lah. Sama dulu orang kita dulu kalau nak haji tunggu umur 40 dulu katanya kan. Boy, kopi haji dulu nya. Akhirnya umur 30 ada piti, umur 40 bibi tidak bini. Wah. Nyala 40 aku berkado bang. Itulah nampak lancak orang lain. Sudah itu dia lupa haji tadi. Buat bini. Wak bini harata tena wak bini sodo. Itu dia jangan sayang bano. Sayang bano. Nya diatur Allah Ta'ala harata awak, harata bini, tapi jangan kiki.
Itu loh salah tu, tidak diambil. Ini bini kadang nyawa kiki lo kadang. Supaya qalu. Iya Pak. Makan bakso kau bayu ni nyo. Sama siang lo bayu tu. Rasa. Iya Bang. Jadi harta itu Allah sudah tentukan, harta laki-laki punya, harta bini punya. Tentu bezanya harta bini batang-batawi, harta laki bakuang tawi. Nanti jadi banyak kayaknya saudonya kayaknya pas sampai hati weh. Pas sampai hati kalau wangi. Enggak nanti no kalau wangi sampai hati. Apalagi kalau anak bini. Itu selebih-lebih orang enggak ada cerita orang. Dan CP3 saudonya, wang dah cik nampangnya nyanyi mah. Lama. Awak gajian cik nampangnya dah. Itu kan namanya. Gigi bukan duit. Lah masyhur citornya. Makanya jen sogan-sogan jole. Sama je kininya kalau awak mati keluarga awak. Batunda-tunda warisan. Dia apa sogan sia tanah. Nah, sudah itu telah mulai lah. Laslinya punya nasawal. Dipakai je binti dah lu pakai je orang tu. Tu nak lain nengok aja. Dah aku coro, dah boleh awak nak sedang di sia sawun. Takut dah singgung. Ayah amak atau ayah mati, datuk mati. Akhirnya berlarut-larut tak selesai dah. Itu dia bantah-bantah pada aja. Jadi kalau ada awak mau meninggal, lobby kalau banyak harta copek di selesai. Tak ada pun nombek lambek tu dah, tak ada istilah ibu awak ada kau tak uliur dah. Selesai copek. Nya jadi kojo tambah godang so. Tak tahu nak pelajaran awak ada banyak bantah-bantah adik-adik tu dia lambek pagi tu dia. Dia apa? Sogan apa kata dunia. Kini masalah tadi lah. Apa kata dunia? Tidak tuan-tuan dia mengalami itu judulnya. Yang copek nongnya, potong bunyinya. Nak bagi tak juga nak urus. Nak bagi tak juga nak urusnya. Sabu ada uangnya. Jadi ya, padahal wasiat nomati itu copek bak laksanakan wasiat Allah bapa lambek tu wangi lah telah kawan. Dan harus diingat ini tidak pakai keselesaian di situ, nak keselesaian. Jadi itu copek diselesaikan. Supaya tidak jadi beban berat di belakangan hari. Kalau kini senang burunya, kini doa kalau bagi ya, aja banyak tu ada lainnya kan ya. Kalau isu ada situ lah, tak kenal ya, tak kenal datuk, tak kenal amak ada lah. Kalau kini kalau dibagi doa, mak ibu kan, bahkan nak bagi sedekah lah kurnya. Apalagi kalau tak ada wasiat sedekah, ben sebagian kita ada 90. Maksudnya untuk dakwah ya bang ya. Nasallallahu alaihi. Jadi rasa takut yang besar agama ini jangan sampai lepas dari kita. Sebab orang kalau menghargai suatu nikmat, saya takut. Iya tak? Tuan-tuan punya harta dan harta itu sangat bernilai di mata. Itu tak takut ya bang? Jago lawik basilau kan ya, kok bawa beli motor bau ya, nyala bakandangnya, tapi jago lawik basibang jero, lena boleh, dek baharagu, pagi, buka pintu, tengok jero lu, begitulah orang menghargai sesuatu, kan ya roh, sama aja bini baunya dituju, kan ya bang? Tengok tapi bakusuk-kusuk. Kalau menjaga tak cara kini lah. Kini pakai kaki je kayaknya. Dah lu ndak. Bapa lu babi siap. Sayang jaga je kan. Kalau ini woi nak ngerating. Iya. Kalau menilai sesuatu dari sebagai nikmat dan karunia yang besar, pasti kita akan takut kehilangan. Jadi khawatir yang besar, makanya semakin besar kekhawatiran kita terhadap sesuatu, itu tanda bahwa kita semakin merasakan besarnya nikmat itu. Kalau seandainya takut kita agama kita rusak,
Maka kita selalu memperbaikinya, ya tentu saja dengan salah satunya adalah untuk menuntut ilmu, dengan selalu mengaji. Karena kita tidak mau rusak, berarti kita sangat bersyukur atas nikmat yang besar. Yang besar ini. Masuk tuh, tidak ibadah lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول الله أكبر، الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. الله أشهد أن لا إله kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi semakin besar penghargaan seseorang pada agamanya, semakin besar kekhawatirannya, rasa takutnya akan kehilangan agama ini, kehilangan amalannya ini, kehilangan keimanannya. Fa innaka idza arabta anna al-insan yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi. Apabila kau tahu bahwa manusia kadang kafir karena kalimat yang dia ucapkan dengan lisannya, karena kalimat yang dia ucapkan dari lisannya. Ada kalimat yang membuat seorang keluar dari Islam karena kalimat itu kalimat kufur. Wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'zaru bil jahli. Kadang-kadang dia mengatakan itu karena jahil, padahal tidak berlaku uzur karena jahil dalam bab itu. Ia mengakui kekufuran walaupun jahil
mengakui kekufuran yang nyata, walaupun dia jahil bahwa kalimat itu membuat dia kafir, bisa menyebabkan orangnya kafir. Jadi kadang-kadang ada yang tidak diberikan uzur karena ketidaktahuannya. Ya, misalnya mengakui kebenaran agama orang yang mengatakan Isa anak Tuhan. Walaupun dia tidak tahu hukum tentang itu, tapi mengakui itu. Tahu nggak dia bertentangan dengan tauhidnya? Tahu nggak bertentangan? Tahu. Nah, yang seperti ini tidak ada uzurnya, karena sudah maklum bid-darurah. Sudah diketahui secara mudah dan tanpa harus memeras pikiran bahwa Allah tak mungkin punya anak. Oh, saya nggak tahu hukumnya itu, Anda kenapa nggak tahu? Nggak ada manusia yang sehat yang mengatakan Allah punya anak. Orang Islam gitu ya. Nggak ada orang Islam yang sehat yang menerima Allah punya anak. Lalu Anda akui, walaupun Anda jahil masalah ini, jahil Anda ini tidak jadi uzur. Makanya siapa yang mengakui itu segera bertobat pada Allah, kembalikan keimanan. Enggak, saya cabut, saya tidak mengakuinya. Lebih parah kalau ikut pula. Lebih parah kalau ikut pula. Hadza la yu'zaru bil jahl. Nah, ada enggak orang-orang cerdas yang jahil dalam masalah ini? Makanya cerdas tidak menyelamatkan. Iblis cerdas weh. Iblis cerdas enggak? Apa bukti cerdasnya? Ayo, apa bukti cerdas iblis? Hah? Enggak mau sujud tangkau rumah. Enggak cara dia orang. Hah? Apa bukti cerdianya? Bisa ngadun kawan deh. Dari surga, padahal dia terusir dari surga. Jadi anak bapak cara deh. Nah, tanya kayaknya. Iya, tak kicu di nantara Adam dah. Tapi jangan tak kicu nantara. Sampai lupa Adam kayak peringatan Allah SWT. Cerdas. Tetapi cerdasnya itu membuat dia sombong. Banyak orang hari ini yang cerdas membuat dia sombong. Ikut pula pemahaman orang-orang. Nah, itu ya. Saya masih apa saya? Anda siapa? Jadi banyak yang membuat orang sombong sehingga meninggalkan kebenaran. Kita katakan semakin jahil orang semakin sombong. Karena orang sombong itu sama dengan jahil. Dan ini kalau Anda tahu bahwa kalimat saja bisa menyebabkan orang kufur, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, berarti kafir. Berarti kalimat ini luar biasa nilainya. Wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu anha tuqarribuhu ila Allah kama dhanna al-musyrikun. Dan ada pula orang mengatakan sesuatu itu dengan dugaan, dengan sangkaan bahwa kalimat itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disangka oleh orang-orang musyrikin. Mereka masukkan di dalam doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kalimat-kalimat yang mereka kira menambah dekat pada Allah, padahal membuat mereka kufur kepada Allah. Apa contohnya? Labbaik Allahumma labbaik, sama. Labbaik la syarika lak, sama. Ya, ditambah oleh mereka illa syarikan huwa lak, kecuali
sekutu yang dia milikmu. Bukan dia memilikimu, tapi dia milikmu. Artinya engkau yang menguasainya. Tamlikuhu wa ma malak. Engkau yang memilikinya, dia tidak memiliki apapun. Terus kalau dia tidak punya apa-apa, kenapa dimasukkan? Mereka mengira itu menambah dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya kan balik lagi ke qiyas. Ini yang dipakai oleh ulama-ulama kalam mengkiaskan Allah kepada makhluk. Itu dia baca acak agama ini. Ya, cara jahiliyah. Apa sebab mereka mengatakan ketika saya menghadap ke raja, raja itu senang sama salah seorang, sebutlah sebagai salah seorang pegawainya atau pejabatnya. Misalnya kalau misalnya seseorang, anggaplah saya raja, di antara menteri saya pasti ada menteri yang paling saya andalkan. Siapa contohnya? Nah, misal kan, lalu saya datang, Pak, saya ini teman kuliahnya beliau, misalkan, itu kenal sama saya. Ketika menyebut nama yang si fulan, menteri siapa tadi? Purbayanya. Sabun ke Pak Prabowo itu senang je kan? Ayatnya apa bisa dibantunya kan ya? Jadikan bencana nasional Pak. Misalnya. Jadi mengira, ini kan perkiraan, bahwa itu menambah pendekatan kepada Allah dengan menyebut-nyebut nama orang-orang dekat Allah. Kan wali itu Habib kan dia wali kan dekat sama Allah, baik malaikat, nabi, rasul, orang-orang saleh. Kita tidak menyangkal bahwa orang-orang saleh dicintai Allah. Kita tidak menyangkal bahwa para malaikat disayang Allah. Kita tidak menyangkal bahwa orang-orang yang wali Allah dekat dengan Allah. Itu ada dalil semuanya. Tapi kita membantah bahwa wali-wali itu boleh kita seru, boleh kita berdoa kepadanya dengan alasan mendekatkan diri pada Allah. Ini yang tidak boleh. Kenapa? Kalau dikatakan orang soleh dekat dengan Allah, ada dalilnya. Innallaha walius, apa namanya? Wa yatawallas salihin. Allah menjadi wali orang yang saleh. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tak membantah apa yang Allah perintahkan dan mengerjakan yang disuruh. Kalau membantah dahulu, nya dak kojong. Kan ya, berdebat aja Allah Taala dulu, berdebat je Rasulullah. Tentu kan tak akan berkojong perintah Allah dulu, tak akan diyakini apa yang diperintahkan Allah. Enggak. Nah, jadi ma'asyiral kiram dirahmati Allah, mereka mengira bahwa orang-orang soleh itu bila disebutkan dalam doa mendekatkan diri pada Allah. Ternyata itu pintu besar kemurkaan Allah menganga di depannya. Syirik. Dan mereka mengira itu syirik atau tidak? Ya, syirik syariat. Ya, itu syirik yang disyariatkan. Bagi mereka, tamlikuhu wa malak, tetap engkau yang menguasainya, mereka tak punya kuasa. Cuman tolonglah ya Allah, mereka kan orang-orang yang kau cintai. Dengan cintamu kepada mereka, kabulkanlah doa kami. Itulah pikiran orang jahiliyah, itu juga pikiran orang-orang jahil di kalangan kaum muslimin hari ini. Sama, yaitu mengharap bahwa menyebut orang-orang soleh
pergi ke kuburan-kuburan keramat, atau membuat acara-acara haul besar-besaran dengan harapan pulang bawa keberkatan. Caklah pewujak-wujak si Kotin ke Kalimantan. Untuk apa? Mendatangkan keberkatan. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Terus di mana datang? Di mana datang? Perkiraan. Mereka mengira. Semuanya mengira. Kan ya? Semuanya mengira. Oh enggak, Ustaz. Setelah hadir kami di acara itu tentram rasanya hati ini. Nyamuk bonton ada nyamuk kalau itu uang. Orang kau banyak. Ketentraman itu ya pengalaman, tidak bisa dijadikan dalil. Sebab apa? Syaitan itu sangat pintar. Kan saya bilang tadi, iblis cerdas. Sabun kan nak buat ya, dan hadir di acara aku iya nya. Kipe-kipe timo nya. Jadi kalian buat sampai jen dia diganggu aku dia tonang-tonang kepikirannya nya. Nya nak membuat awak gelisah tu kan inyo juga. Kan ya? Nah, kalau hadir di acara itu tu jen diganggu-ganggu jen buat gelisahnya. Nah, kawan kecil itu deh berkat acara haulan syekh. Ikut yang payah menjolin tu. Nyo ndak abu dengan ilmu, tapi dengan hawa nafsu. Bang dicewa lagi. Sah? Bang dicewa wasu. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi wa huwa yadhunnu annaha tuqarribu ila Allah kama dhanna al-musyrikun, dia mengira itu mendekatkan dirinya kepada Allah sebagaimana dikira oleh orang kaum musyrikin dulu. Khususan in alhamaka Allah ma qassa min qa'an qaumi Musa ma'a salahim wa ilmi annahum atauhu qailin. Khususnya apa yang Allah ilhamkan kepadamu, membuat kamu memahami maksudnya maqassa'an qaumi Musa, tentang kisah kaum Musa. Walaupun mereka orang saleh, mereka orang berilmu, annahum atauhu qailin, mereka datang kepada Musa sambil berkata, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Yaitu ketika mereka selamat dari kejaran Firaun, masuk ke Baitul Maqdis, nampak pula orang menyembah banyak Tuhan, menyembah batu. Minta pula mereka kepada Musa. Padahal mereka orang-orang soleh, dah tahu dia bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari Firaun. Masa uang punya banyak Tuhan, awak cik ndaklah nampak. Sekali ya, dia awak dah nampak dan uang kau nampak. Maka buatkan pula kami Tuhan-Tuhan sebagai mereka memiliki banyak Tuhan. Apa kata Nabi Musa, dikisahkan Allah, qala innakum qaumun tajhalun, kalian ini benar-benar kaum jahil. Padahal orang-orang cerdas ada di situ. Nah, fahina idzin ya'dhumu khawfuka wa hirsuka ala ma yukhallisuka min hadza wa amsalihi. Ketika tahu kamu bagaimana besarnya usaha nabi-nabi itu untuk menjaga tauhid, sekarang Anda tahu itu tauhid dan tahu nilainya, maka semakin besar pula rasa takutmu dan kesungguhanmu untuk menyelamatkanmu dari semisal ini, dari kesyirikan ini dan yang semisalnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja penyakit syirik itu adalah penyakit yang sangat kronis. Memang susah diobati. Kalau orang sudah terjangkiti syirik, susah diobati. Ya, oleh sebab itu ketika kita punya kemampuan untuk mendiagnosa penyakit itu pada diri kita,
dan tahu dari mana sumber-sumbernya, bagaimana sarana-sarana yang mengantarkan kepadanya, dan apa saja jalan-jalan yang menunjukkan atau menyampaikan kepadanya. Akhirnya kita pun akan berusaha menjauhinya, jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Karena jurang-jurang kesyirikan itu jalan-jalannya terbentang luas di depan kita hari ini. Segala jenis kesehatan itu banyak yang dihiasi dan tidak jarang dalam acara-acara resmi keagamaan. Acara-acara resmi keagamaan. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Oleh itu, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna wa anil khair. Dulu para sahabat sering bertanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafata ad-durkani. Tapi saya sering bertanya tentang keburukan, jangan sampai saya terjerumus. Makanya mempelajari sebab kesyirikan hari ini mungkin sama pentingnya dengan mengetahui bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak kita kalau tentang syirik, semua golongan Islam sepakat takut syirik. Takut syirik. Tapi sayang, banyak yang tidak tahu syirik itu seperti apa saja yang syirik. Mereka melakukannya, tidak menganggap itu syirik. Macam tadilah tahlilan di candi, atau sholat dalam gereja, atau mengucapkan selamat kelahiran anak Tuhan. Orang-orang cerdas mengatakan selama akidahmu masih bagus, tidak apa-apa mengucapkan selamat. Baca mana pula bagus akidahnya orang mengucapkan selamat? Masuk tidak? Tidak masuk. Pasti akidahnya bermasalah. Mengakui kesalahan orang mengakui kebenaran orang yang salah. Hanya sekedar berretorika. Kalau bukan karena akidahnya masalah, tidak mungkin akan mengakui kebenaran orang yang berbuat salah, dan salahnya fatal. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kita perlu juga mengetahui, karena tidak sedikit ya, seperti guru tauhid kami dulu menggambarkan banyak orang kalau disebut syirik, auzubillah, tapi ketika bertemu syirik dia senang. Ibaratnya kalau diceritakan tentang singa buas, tentu semua orang takut. Tapi ketika tidak diceritakan ciri-cirinya, tidak tahu dia. Ketika bertemu dengan singa, mak ganteng ininya. Iya, janggut pendek, taat ininya, pinggang ramping. Kalau dia buka apa mencontoh, contoh senyum lagi awak contohnya. Akhirnya tidak lari dia, didekatinya. Itu contoh kucing raksasa namanya. Nah, sudah itu boleh dilibas. Karena dia tidak tahu. Bukan dia tidak tahu nama singa, bukan tidak tahu nama bahaya singa. Cuman yang singa itu yang mana dia enggak tahu. Sama kita, mak adong centeng situnya. Ya, kalau wasunya harap siap-siap kena dapatnya. Nyawa tak tentu contoh apa uang. Kan ya? Halaman ada lawan cara lah dapat dia nyuruh. Lah berdapat pun tentu kiasan dia nya. Kan ya? Nya tentu dak nyuruh. Kalau tentu di awal tak tahu dak lewat dia tak tahu dak. Begitulah hari ini. Makanya para penjajah kesyirikan selalu mewanti-wanti majlis-majlis yang mengajarkan tauhid. Karena orang kalau tahu tauhid, tahu syirik. Tapi kalau orang tidak tahu tauhid, tidak tahu dia syirik. Allah musta'an. Makanya mengenali itu menjadi cara kita untuk
menghindarinya. Kemudian banyak-banyak kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi Ibrahim saja dulu berdoa, wajadumni wa baniyya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada patung-patung. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Karena patung-patung itu telah menyesatkan banyak manusia. Semuanya menyesatkan manusia. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, akhirnya kita telah mengetahui bagaimana besarnya nilai tauhid ini, dan kita tahu banyak orang yang tidak memahami dan kita diberikan pemahaman itu. Akhirnya kita semakin bersyukur atas nikmat yang Allah beri dan semakin menjaga nikmat yang telah Allah beri itu, jangan sampai lepas, jangan sampai hilang. Oleh sebab itu sedikit saja syubhat kita harus awas. Tidak, walaupun orang memberikan dalih. Nabi larang jangan sholat di kuburan, ya kita tak sholat karena itu tempat rentan yang sholat. Oh, kalau maksudnya begini, maksud begini, tidak usah lah. Ya, tidak usah. Jangan buat masjid dekat kuburan. Ya kita edarkan. Jangan buat kuburan dalamnya. Apalagi, oh tidak, kami tidak berniat menyembah, tak berniat. Kalian mungkin tidak berniat, tapi yang lain berniat. Nah, jadi jangan melakukan perjalanan religius. Kan ada apa namanya istilah wisata religius ke kuburan-kuburan keramat. Dilarang Nabi. Ada ulama yang mengatakan begini-begini. Tidak. Karena ulama tidak lebih hebat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Akan bid'ah hasanah. Nabi bilang seluruh bid'ah dalalah. Karena memang seluruh kesesatan itu lahir dari bid'ah hasanah. Tidak ada orang bikin bid'ah yang bilang bid'ahnya dalalah, enggak ada. Tapi banyak ulama yang mengatakan, ya, bukan kita tidak tahu, banyak ulama mengatakan ada bid'ah hasanah. Tapi ulama apa? Iya, ulama yang satu memang ulama bid'ah, yang kedua atau terpapar syubhat bid'ah. Yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu adalah karena memang ulamanya ahli bid'ah atau terpapar oleh virus bid'ah. Tapi ini bid'ah menurut istilah. Kalau bid'ah menurut bahasa tentu tidak sama dengan bid'ah menurut istilah. Makanya yang dinisbatkan pada Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau bagi bid'ah menjadi dua, bid'ah mahmudah dan madhmumah, jelas maksudnya adalah bid'ah menurut bahasa. Atau yang disebutkan pada Umar bin Khattab bahwa beliau mengatakan ada bid'ah hasanah, bahwa beliau maksud adalah bid'ah menurut bahasa. Atau dinisbatkan misal bahkan kepada Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar, jelas perkataan mereka mengingkari banyak bid'ah hasanah itu. Nah, ala kulli hal, kalau lihat praktiknya justru mereka mengingkari bid'ah yang dianggap hasanah oleh sebagian kaum muslimin. Oleh itu maka jauh bid'ah itu, karena bid'ah adalah pintu sebesar-besar pintu kesyirikan dalam tubuh umat Islam. Maka ibadahlah kepada Allah seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang disampaikan kepada kita oleh para sahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Adapun yang menyimpang jangan diikuti. Sikap ini punya nama apa? Nama besar. Sebab besok kita akan berkelahi dengannya di akhirat. Mereka akan melepas tangan. Ya, saya salah, kenapa kalian ikuti? Jelas kalian salah, kenapa kalian ikuti? Waktu itu kan cuma membawa, dan si ambonya apa dia ambonya? Karena ya sang setan pun
angkat tangan dia sok kawak tu. Dan cik memisyongnya apa kalian nama? Dan mana ada tangan kan kalian. Kan ya? Dan cik menganjurkan aja nya, kuancak. Tak apa je kalian tak ikutnya lah jalan dan jahat pun. Lah jalan dan jahat kalian ikutnya nya. Bapa ayat Quran menyotong masuk dia jahat. Tak ya kalian cahaya ikutnya cerita dia ni. Kan ya bang? Kan lah jalan wasabin si bulan tu jahat jadi ikut jualnya kan ya? Tahu ikutnya tu kena ngakunya salah. Kalau ngakunya salah tak ti jahatnya orang. Ya tu dan tanggung jawabnya. Tak, justru karena jahatnya itulah dia tak ngaku bersalah. Dan sama di Al-Quran saudara. Sampai di akhirat nanti berbantah kalian. Ya, para pengikut berbantah dengan yang diikut kecuali yang ikutnya dengan dasar takwa. Apa takwa itu? Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan Allah. Makanya semuanya harus berdasarkan perintah dan larangan Allah. Jangan ditambah-tambah, jangan dirubah-rubah. Menambah dan merubah itu namanya bid'ah hasanah yang disebut oleh Nabi sebagai dalalah. Dah. Oh, nak diajak debat banyak aja debat. Boleh debat nak masalah. Boleh debat dia. Nah, wa buktikan nanti masa semua bid'ah itu adalah hasanah menurut keyakinan masing-masing. Dakwah suan bodoh yang nama bid'ah yang dibuat oleh ahli bid'ah yang mereka anggap sebagai bid'ah dalalah. Lalu dibuat dengan bid'ah dalalah tu, non tak mungkin dibuat uang itu je bid'ah dalalahnya nyor. Apa contoh? Subuh 3 rakaat, lekan pernah terjadi. Hah? Awal apa berbantah le banyak aliran tu jadi bid'ah tu dia. Itu disebutnya dengan bid'ah dalalah yang sahih tu subuh 3 rakaat, mughaib hampir rakaat, tak kan basur. Mustahil kan terjadi. Atau mengaku ada pencipta selain Allah, tak kan awur dah. Padahal daftar-daftar bid'ah sudah begitu banyak ditulis oleh para ulama. Allah musta'an. Jadi oleh sebab itu berubah jadi kullu bid'atin dalalah menjadi kullu bid'atin hasanah. Antu percaya ke Rasulullah daripada ke selain Rasulullah SAW. Nah, kalian tak faham dunia antara isu Allah diadu pemahaman di akhirat je lah ya. Iya kan ya. Nya kecil tinggal bid'ah berdosa ya. Kalau ditinggal bid'ah berdosa ya. Sekalipun hasanah. Cuci bid'ah hasanah non wajib ada. Ada bid'ah hasanah non wajib di kojong. Kan tak ada orang. Kan tak wajib orang. Kan tinggal aja lah. Dah jauh lima debat lagi itu rumah. Tapi kalau yang sunnah ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau bid'ah sudah ada wajib dulu. Ada apa? Sudah ada. Tinggal aja lah. Dah jauh tak jauh dia. Baik, cuman kadang bid'ah ada pun lebih wajib pun dan sunnah. Allah musta'an. Kenapa? Karena itu pintu-pintu besar datangnya keseruakan agama ini. Wallahu musta'an. Baik, kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.